oleh teman-teman PIKR GPDI Solidio Lumpias. Nah teman-teman, kita kali ini akan bahas hal-hal seputar dunia remaja. Jadi kira-kira apa aja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang remaja. Jadi ada do and don't. Di video kali ini Brenda nggak sendiri, kita akan kenalan dan dengerin sharing dari teman-teman pendidik sebaya PIKR GPDI Solidio Lumpias. Ada Keisha, Tessa, dan juga Stofi. Langsung aja nih untuk materi yang pertama, kita akan dengerin sharing dari Keisha. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang seksualitas. Seks adalah jenis kelamin, yaitu perbedaan biologis yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Kemudian seksualitas. Seksualitas adalah bagian dari diri manusia yang mencangkup jenis kelaminnya, identitas gender, orientasi seksual, erotisme, kenikmatan, kemesraan, dan reproduksi. Seksualitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor fisik, psikologis, spiritual, dan budaya. Kemudian, orientasi seksual. Orientasi seksual adalah ketertarikan seseorang kepada orang lain secara fisik dan emosional. Setiap manusia memiliki rasa ketertarikan yang berbeda, antara lain heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Heteroseksual adalah jika seseorang memiliki rasa ketertarikan kepada orang lain dengan perbedaan jenis kelaminnya. Kemudian homoseksual. Homoseksual ini diartikan dengan jika seseorang memiliki rasa ketertarikan dengan sesama jenisnya. Kemudian biseksual. Biseksual ini diartikan dengan jika seseorang memiliki rasa ketertarikan dengan kepada kedua jenis kelamin secara bersamaan. Kemudian dorongan seksual. Ketika seseorang memasuki masa pubertas, organ-organ seksual yang dimilikinya sudah mulai matang karena dipengaruhi oleh yang namanya hormon. Hormon-hormon tersebut membuat seorang sadar akan sensasi seksual yang dirasakannya. Juga hormon ini membuat seseorang memiliki rasa ketertarikan seksual dengan orang lain, di mana laki-laki dipengaruhi oleh hormon yang namanya testosteron, sedangkan perempuan dipengaruhi oleh hormon yang namanya estrogen dan progesteron. Kemudian, perasaan yang menyebabkan seseorang merasakan ketertarikan ini pada umumnya remaja mewujudkannya dengan yang namanya pacaran. Kemudian, remaja tetap harus waspada sampai sejauh mana aktivitas pacarannya. Hal-hal ini untuk mencegah agar tidak terjadi seks pranikah atau hubungan seksual sebelum menikah. Ada beberapa hal yang dilakukan remaja saat pacaran sebagai ungkapan kasih sayang. Yang pertama, berpegangan tangan, kemudian berciuman, meraba bagian tubuh, berpelukan, dan melakukan hubungan seksual. Selanjutnya, resiko akibat jika seseorang atau remaja melakukan hubungan seksual sebelum menikah, diantaranya menyebabkan resiko yaitu satu, terjadi perasaan berdosa, kemudian terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian secara fisik belum siap untuk melalui hal itu, yaitu akan hamil dan melahirkan. Selanjutnya, dinikahkan pada usia remaja. Kemudian, akan berdampak pada bayi yang akan dilahirkan nantinya. Selanjutnya, berhenti sekolah, akses menuju pekerjaan sangat terbatas, ada yang aborsi, dan rentan terkena infeksi menular seksual dan AIDS. Kemudian, oleh karena itu, agar terhindar dari hal-hal tersebut, sangat penting bagi remaja untuk melakukan pengambilan keputusan dengan cara hindari perilaku pacaran beresiko. Oke Keisha, thank you untuk sharingnya tadi. Jadi teman-teman udah tahu dong tentang seksualitas itu seperti apa. Nah selanjutnya kita akan dengerin sharing dari Tessa tentang pola hidup bersih dan sehat untuk remaja. Oke, langsung aja Tessa. Halo semuanya, saat ini aku mau share
pola hidup sehat dan bersih. Nah, kesehatan dan kebersihan yang penting bagi remaja itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu mulai dari rambut. Nah, cara untuk rambut sehat itu kita bisa lakukan dengan keramas sekurang-kurangnya 2 kali dalam seminggu, atau bisa juga 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, terus selanjutnya itu ada jerawat. Nah, masalah jerawat ini pasti masalah yang sering timbul di anak-anak remaja gitu kan, kayak aku. Nah, jerawat ini bisa diatasi dengan kita rajin dengan membersihkan wajah kita. Bisa juga ditopang dengan menggunakan produk-produk skincare yang sesuai dengan jenis kulit kita. Nah, selanjutnya itu ada keringat. Keringat itu bisa menimbulkan bau badan gitu kan. Nah, pasti kita semua tidak mau mengalami itu. Nah, makanya bau badan ini bisa diatasi dengan cara yaitu yang pastinya mandi. Terus yang selanjutnya itu bisa juga kita pakai deodoran atau produk-produk seperti bedak atau BB, bedak BB ataupun cara tradisional gitu kan. Nah, selanjutnya itu kesehatan kulit dan kebersihan kulit. Nah, kulit kita tuh harus dirawat gitu kan, biar nggak kering dan nggak rusak. Nah, cara untuk menghindari agar kulit kita itu tidak kering dan tidak rusak itu dengan menghindari sinar matahari secara langsung. Nah, bisa juga kita memakai lotion atau apapun itu yang sesuai dengan jenis kulit kita. Selanjutnya yaitu mandi dan kebersihan tangan serta kaki. Sudah pasti mandi itu untuk membersihkan debu dan minyak dari kulit yang secara berlebihan yang ditimbulkan oleh aktivitas sehari-hari kita. Nah, selanjutnya itu dengan menggosok gigi. Menggosok gigi itu sebaiknya dilakukan setelah makan atau sebelum tidur malam. Nah, selanjutnya dengan merawat kebersihan pakaian. Nah, pakaian yang bersih akan membuat kita nyaman dan enak untuk dipandang dan membuat kita juga menjadi percaya diri. Nah, kalau misalnya kita jarang mengganti pakaian, dan itu akan menyebabkan tumbuhnya bakteri atau jamur pada kulit, dan yang pastinya menimbulkan bakteri pemicu yang namanya bau badan. Jadi itu adalah kesehatan dan kebersihan yang penting banget untuk dijaga oleh remaja. Soalnya bukan cuma remaja, tapi semua kalangan juga harus memperhatikan kebersihan dan kesehatan tubuh kita masing-masing. Oke, thank you Tessa. Jadi kita tadi udah dengerin sharing dari Tessa tentang bagaimana caranya kita menjaga tubuh kita ini tetap bersih dan sehat. Nah, selanjutnya ini salah satu yang penting yang harus diketahui oleh remaja Indonesia. Jadi mengingat angka perkawinan di usia remaja ini sekarang semakin banyak ya teman-teman, kita harus tahu kira-kira apa aja yang harus kita persiapkan sebelum kita menikah. Nah, untuk sharing kali ini langsung aja, Stofi. Selamat malam bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan membahas materi tentang kesiapan dalam berkeluarga untuk anak muda. Yang pastinya ketika kita akan berkeluarga ada kesiapan dan tahap-tahap yang harus kita lakukan dan kita siapkan sebelum kita membangun sebuah keluarga. Yang pertama, untuk seseorang muda berkeluarga dia harus memiliki usia yang maksimal. Yang untuk perempuan ya yang pertama 21 tahun maksimalnya, dan untuk laki-laki 25 tahun. Dan untuk membangun sebuah keluarga, dalam membangun sebuah keluarga kecil, kita harus memiliki kita harus memiliki sebuah komitmen, dan yang kedua kita harus saling memahami satu sama lain. Dan sebelum kita melanjut ke tempat untuk membangun sebuah keluarga yang utuh, kita juga harus memiliki sebuah kesepakatan satu antara lain. Karena membangun satu keluarga yang kecil atau membangun satu keluarga yang di dalam Tuhan, yaitu kita harus juga melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan ketika kita memilih pasangan, kita harus memilih yang terbaik dan yang sudah ditetapkan Tuhan. Makanya itu kita membangun satu keluarga yang kecil, untuk
kedepannya dan kehidupan kepribadian kita sebagai seorang anak muda yang tentu kita harus melibatkan Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan dan kita membangun satu keluarga yang kecil, yang pastinya kita akan mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria kita, pasangan yang sangat selalu memahami kehidupan kita pribadi kita. Karena ketika kita membangun satu keluarga, bukan seperti kita pada masa pacaran yang hanya mungkin beberapa tahun, tapi untuk membangun sebuah keluarga, memiliki sebuah pasangan yang utuh, itu kita harus memiliki jangka yang sangat panjang. Makanya kita harus memilih pasangan yang terbaik, yang terutama ketika kita memilih pasangan yang terbaik, kita harus melibatkan Tuhan. Itulah pesan dari saya untuk membangun sebuah keluarga yang kecil. Terima kasih, Tuhan memberkati. Teman-teman, kita udah dengar sharing dari ketiga teman-teman kita, pendidik sebaya. Ada Keisha, ada Tessa, dan juga Sofi. Nah, sekarang giliran Brenda untuk sharing juga ke teman-teman tentang perilaku beresiko. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang remaja karena sangat beresiko, terlebih untuk kesehatan remaja. Perilaku beresiko yang pertama adalah perundungan atau bully. Bully adalah tindakan agresif atau serangan yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain yang lebih lemah. Nah, korban bully ini akan mengalami depresi, kekurangan kepercayaan diri, dan juga akan sulit bergaul. Bully ini ada dalam 3 bentuk. Yang pertama itu dalam bentuk fisik. Biasanya seorang ini akan bisa memukul, mengancam, memelototi, mendorong, atau bahkan sampai mencuri barang. Kemudian yang kedua itu bully dalam bentuk psikologis. Biasanya seorang melakukan pelecehan seksual, kemudian mengucilkan, menyebarkan gosip, mengolok-olok, atau sekedar gurauan yang berlebihan. Kemudian ada bully dalam bentuk verbal, biasanya hentakan, bentakan dalam kata-kata kasar. Nah, teman-teman, di era sekarang ini kita harus hati-hati dengan cyberbully atau tindakan bully yang difasilitasi oleh gadget dan media sosial. Nah, jangan sampai kita bermedia sosial untuk melakukan tindakan bully. Oke, jadi teman-teman, untuk perilaku berisiko yang selanjutnya, Brenda akan share ke teman-teman tentang kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini adalah setiap tindakan, baik ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan pemaksaan atau hubungan yang tanpa persetujuan. Nah, teman-teman, selanjutnya yang nggak boleh dilakukan adalah hubungan seksual sebelum menikah. Jangan sampai ya teman-teman. Kemudian teman-teman nggak boleh melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan. Hal yang penting juga yang nggak boleh dilakukan adalah aborsi. Jangan sampai teman-teman melakukan aborsi atau pengguguran kandungan, karena ini sangat dilarang baik dari hukum Indonesia dan juga terlebih untuk kesehatannya teman-teman remaja Indonesia. Sangat beresiko untuk tubuh kita. Jadi jangan sampai kita melakukan aborsi. Nah, jadi itu dia tadi sharing dari teman-teman pendidik sebaya PIK RGPDI Selandia Lupias seputar dunia remaja. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sobat Genre, sampai bertemu di video edukasi selanjutnya. Tetap semangat. Salam Genre. Salam. Remaja Genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Mari beri sorak-sorai balik ke meriah buat dia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia
yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu.